Halo adik-adik, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada video ini kakak akan menjelaskan mata pelajaran IPA yang diterapkan pada siswa kelas 2 SD semester 1. Sebelum kita belajar, kakak perkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Royani Saragih dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Medan. Nah, materi pelajaran IPA yang kita pelajari pada saat ini yaitu tentang benda dan kegunaannya. Nah, adik-adik pasti telah mengenal benda-benda, bukan? Karena benda-benda tersebut dapat kita jumpai dan selalu kita lihat di mana kita berada atau berada di sekeliling kita. Nah, pada pelajaran ini kakak akan menjelaskan lebih dalam mengenai benda. Yang pertama yaitu tentang pengertian benda. Benda adalah segala sesuatu yang berada di alam dan mempunyai wujud. Benda tersebut merupakan makhluk tak hidup. Adik-adik pasti tahu mengapa benda disebut makhluk tak hidup. Karena benda-benda tersebut tidak bernapas dan juga benda tersebut dikatakan benda mati. Nah, adik-adik pasti dapat melihat atau mengenali benda-benda yang ada di sekeliling adik-adik. Seperti kita ambil contoh yaitu benda pensil, air dalam gelas, dan juga udara yang berisi di dalam balon. Benda-benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalnya tadi pensil merupakan benda padat, air di dalam gelas merupakan benda cair, dan udara yang berada di dalam balon merupakan benda gas. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda. Benda yang ada di sekitar kita memiliki berbagai ciri-ciri, yaitu benda tersebut memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda. Dan juga benda tersebut memiliki ciri yang ada di dalamnya, yaitu ciri benda tersebut yaitu massa dan volume. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan apa itu massa dan juga volume. Yang pertama yaitu ciri-cirinya itu massa. Massa adalah banyaknya bahan menyusun suatu benda. Benda yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar, sedangkan benda yang memiliki ringan memiliki massa yang lebih kecil. Contohnya itu benda jeruk dan juga benda buah semangka. Buah semangka memiliki massa yang lebih besar, sedangkan buah jeruk memiliki massa yang lebih kecil. Yang kedua yaitu cirinya yaitu tadi volume. Volume merupakan banyaknya suatu benda menempati ruang. Misalnya sebuah teko dan cangkir berisi air teh. Air teh yang ada di dalam teko lebih banyak daripada air teh yang berada di dalam cangkir. Artinya volume air yang di dalam teko lebih besar daripada volume air di dalam cangkir. Baik adik-adik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wujud benda. Wujud benda itu dapat terdiri dari 3. Yang pertama yaitu benda yang memiliki wujud padat disebut benda padat. Benda padat memiliki bentuk yang tetap dan tidak mengikuti wadahnya. Kedua, benda yang memiliki wujud cair disebut benda cair. Benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap dan mengikuti bentuk wadahnya. Ketiga, benda yang memiliki wujud gas disebut benda gas. Benda gas memiliki bentuk tidak tetap dan benda gas mengikuti bentuk wadahnya.
yaitu perubahan bentuk benda. Benda padat dapat diubah bentuknya seperti plastisin, tanah liat, dan juga adonan kue. Benda-benda tersebut dapat diubah bentuknya. Adik-adik, ayo kita lihat benda apa saja yang dapat diubah bentuknya. Nah, seperti plastisin. Perubahan bentuk plastisin semula yaitu bulat. Jadi, jika kita mengubah plastisin, maka banyak berbagai bentuk yang kita dapatkan. Sehingga plastisin tersebut dapat berubah bentuk. Yang kedua, tanah liat. Tanah liat tersebut dapat kita ubah atau kita bentuk menjadi sebuah patung ataupun juga hiasan yang dapat kita lakukan. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah adik-adik melihat es batu mencair? Hal apa yang menyebabkan es batu mencair? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Es batu semula berbentuk padat. Jika dikeluarkan dari kulkas, es batu dapat mencair. Nah, perubahan itu disebut perubahan wujud karena setelah dikeluarkan dari kulkas, es batu tersebut mendapat sebuah energi, yaitu energi angin yang dapat mencair atau melelehkan es batu tersebut. Kemudian contoh perubahan wujud benda yang lain dapat saya jelaskan dan saya contohkan. Misalnya, mentega merupakan benda padat. Setelah dipanaskan, mentega berubah menjadi cair. Nah, perubahan benda tersebut atau perubahan benda padat menjadi mencair disebut mencair. Kemudian, perubahan wujud benda mencair menjadi padat disebut membeku. Contohnya, mentega yang dicairkan tadi jika didinginkan maka akan berbentuk menjadi benda padat. Kemudian, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Misalnya, adik-adik sedang memasak air teh sehingga mendidih. Proses tersebut disebut menguap. Yang selanjutnya, perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut menyublim. Contohnya itu kapur barus yang adik letakkan di lemari. Lama-kelamaan kapur barus tersebut akan hilang atau habis. Proses tersebut disebut menyublim. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai kegunaan benda. Nah, adik-adik pasti telah mengetahui kegunaan benda yang ada di sekeliling lingkungan kita atau di dalam rumah kita. Nah, seperti contohnya itu seperti pensil. Pensil digunakan untuk menulis. Kemudian benda yang kedua yaitu sikat gigi. Sikat gigi digunakan untuk menggosok gigi. Ketiga, contohnya sapu. Benda sapu ini digunakan untuk menyapu. Dan adik-adik pasti telah tahu kegunaan benda-benda yang ada di rumah dan juga di sekolah. Oke adik-adik, sekian penjelasan dari kakak. Adik-adik dapat menjawab soal berikut ini. Nah, soal yang kakak berikan yaitu yang pertama, tuliskan 3 benda di sekolah dan juga kegunaannya. Yang kedua, sebutkan sifat-sifat dari air. Baiklah adik-adik, sekian video pembelajaran kita saat ini. Semoga adik-adik dapat memahami materi benda dan kegunaannya. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.